Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama berdoa. Tapi sebelum Bapak menyampaikan materi yang akan disampaikan, yaitu pada hari ini tema 1, subtema 1 di pembelajaran 4. Di pembelajaran 4 kita membahas tentang tema 1. Tahukah kamu bahwa tumbuhan tidak saja bermanfaat sebagai sumber makanan bagi kehidupan makhluk hidup, akan tetapi ada manfaat lainnya dalam kehidupan kita. Yuk kita cari tahu bersama-sama. Nah, di sini ada siklus tentang tumbuhan. Yang pertama yaitu bahwa tumbuhan adalah menghasilkan O2 yaitu oksigen. Nah, di sini ada gambar yaitu yang masuk kepada makhluk hidup, utamanya kepada manusia, yaitu kepada paru-paru. Dan keluar melalui CO2 yaitu karbon dioksida. Itu siklus daripada tumbuhan. Ya, maka tumbuhan itu sangat penting sekali bagi kehidupan yang manusia, khususnya umumnya bagi kehidupan makhluk hidup yang ada di kehidupan sehari-hari. Manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup diantaranya ini ada manfaatnya yang sangat banyak. Tumbuhan sebagai penghasil oksigen atau O2 dan mengurangi karbon dioksida atau CO2. Yang kedua, tumbuhan sebagai produsen atau penghasil makanan. Dan yang ketiga adalah tumbuhan sebagai penangkap zat pencemar dan limbah industri. Nah, pencemar. Nah, yang keempat, tumbuhan sebagai pelindung dari erosi dan abrasi. Nah, ini adalah pelindung. Tumbuhan sebagai pelindung dari erosi. Betul, ini sebagai pelindung. Di mana erosi adalah sebagai pengikasan tanah di daerah pegunungan tebing. Apabila tidak ada tumbuhan, maka di sini adalah sangat penting sekali. Dan abrasi ini yang ada di daerah pantai. Ini abrasi biasanya di pantai untuk supaya tidak terjadi abrasi di daerah pantai itu biasanya ada pepohonan bakau itu supaya tidak terjadinya abrasi. Ya, jadi sangat penting tumbuhan. Yang selanjutnya bahwa tumbuhan adalah tempat sebagai penangkap zat pencemar dan limbah industri. Dan yang selanjutnya tumbuhan sebagai tempat perkembangbiakan dan rumah hewan. Nah, di sini tumbuhan. Kenapa tumbuhan disebut sebagai tempat perkembangbiakan? Contohnya adalah ulat. Ulat itu berkembang biak di tumbuhan, di kelompok dan di kupu-kupu. Sangat penting. Dan sebagai rumah hewan, betul. Di sini contohnya hewan monyet adalah tempat pelindung dan hewan yang lainnya. Apabila tidak ada tumbuhan di suatu kebun atau di suatu pegunungan tempat tersebut, maka hewan tersebut akan liar kemana-mana, bahkan sering terjadi hewan itu adalah berkeliaran di daerah pemukiman. Ini sangat penting. Nah, yang selanjutnya, tumbuhan berkembang biak untuk menjaga kelestarian jenisnya sebagai sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Oleh karena itu, manusia memiliki peran untuk melestarikan tumbuhan. Tahukah kamu bahwa ikut memelihara kelangsungan hidup tumbuhan merupakan salah satu bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila? Betul. Kita sebagai makhluk sosial sangat peduli terhadap, bahkan harus peduli terhadap tumbuhan. Itu dengan cara memelihara. Di antara contohnya memelihara itu adalah memupuk, menyiram. Itu adalah sangat peduli. Karena di dalam Pancasila termasuk nilai-nilai pengamalan Pancasila. Yaitu betul bahwa manusia adalah makhluk sosial. Sangat penting. Karena tumbuhan itu tadi disebutkan adalah sangat penting bagi kehidupan manusia. Yang selanjutnya,
Di pembelajaran 1, kamu sudah membaca teks tentang bagaimana jagung berkembang biak dan membuat catatan pada diagram. Kamu juga sudah mengumpulkan informasi yang ada dalam bentuk tulisan. Di antaranya, nah, berikut adalah ide pokok dan dari paragraf 1 dan kesimpulannya. Nah, di teks paragraf 1, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah. Juga di Indonesia. Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh selain beras. Makanya ide pokoknya di sini jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Kesimpulannya, jagung sangat penting di Indonesia. Lanjut. Nah, sekarang dilanjut kepada paragraf kedua. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Pembiakan jagung dimulai saat bijinya ditanam. Ini pokoknya. Ini terdapat pada baris yang ketiga. Kesimpulannya, jagung berkembang biak melalui biji. Lanjut. Nah, baiklah, kesimpulan yang baik berisikan pertama, pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Kedua, intisari dari tulisan. Ketiga, dimulai dari khusus ke umum. Keempat, menggunakan kosakata baku. Dan kelima, suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Itulah kesimpulan yang baik. Dan yang selanjutnya, kita perhatikan. Kita perhatikan kelima sila Pancasila berikut. Sila Pancasila. Pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini tertera pada perisai lambang Garuda Indonesia. Nah, sini terdapat sila Pancasila. Panca itu 5 sila itu adalah aturan. Yang selanjutnya, amati kedua gambar berikut. Di sini ada 2 gambar. Gambar pertama sedang melaksanakan kerja bakti, yaitu membersihkan lingkungan. Yang kedua adalah sedang melaksanakan musyawarah. Nilai-nilai Pancasila dari sila keberapakah yang terkandung dalam kedua sila pada gambar tersebut? Pertama adalah 3 Pancasila, yaitu sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Ini adalah sila keempat adalah permusyawaratan perwakilan. Di sana kan ada 1 ketuhanan, 2 kemanusiaan, 3 persatuan, 4 kerakyatan, 5 keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Nah, di sini adalah ulangi gambar pertama adalah nilai-nilai Pancasila, yaitu sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Dan gambar yang kedua adalah sila keempat. Jadi sedang mencarikan mufakat, musyawarah untuk mencari mufakat. Nah, yang selanjutnya, perhatikan sebagai sahabat manusia, tumbuhan banyak memberi manfaat. Salah satu
manfaat tumbuhan adalah sebagai sumber bahan makanan. Nah, Siti membaca pengumuman tentang harga penjualan kentang. Kentang adalah salah satu tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif, yaitu dengan cara umum batang. Maka Siti memperoleh informasi tentang harga kentang di salah satu toko. Berikut adalah informasinya. Pertama, toko tersebut hanya menjual 50 bungkus untuk paket 1 kilogram dan 75 bungkus untuk paket 5 kilogram. Berapa uang yang akan diperoleh toko tersebut apabila semua paket terjual? Nah, mari kita bahas untuk penjelasan diantaranya. Bahwa satu paket 66.200, 5 paket kilogram 30.000. Nah, kita sama-sama pembahasan penyelesaiannya. Nah, diketahui paket 1 adalah dijual dengan harga 6.200, paket 5 dijual dengan harga 30.000. Toko menjual 50 bungkus paket 1 kg dan 75 bungkus paket 5 kg. Ditanyakan berapa uang yang akan diperoleh toko tersebut apabila semua paket terjual. Penyelesaiannya, maka 50 kali 6.500 sama dengan 315, 75 kali 30.000 sama dengan 2.010. Jadi 325.000 ditambah 2.250.000 sama dengan 2.575. Jadi uang yang diperoleh toko adalah Rp2.575.000. Lanjut. Bahwa sini kentang juga bisa diamati dalam beberapa bentuk produk. Ada yang berupa kentang goreng, kue, sambal goreng kentang, dan bahkan keripik. Berikut adalah beberapa wilayah di Indonesia dengan jumlah penduduknya. Penduduk ikut menikmati berbagai produk makanan yang berasal dari kentang. Di antaranya kota Surabaya, Bandung, Medan, Bogor, dan Cirebon. Untuk Surabaya adalah banyak 2.255.480 jiwa, Bandung 2.394.873 jiwa, Medan 2.097.610 jiwa, Bogor 950.394 jiwa, Cirebon 296.389 jiwa. Nah, ada pertanyaan, berapa jumlah penduduk 4 kota dengan penduduk terbanyak? Nah, 4 kota banyak adalah 8.208.000 jiwa. Sedangkan berapa banyak penduduk Cirebon yang harus ditambah agar jumlah sama dengan penduduk Bandung, yaitu 2.098.484 jiwa. Yang artinya yang pertama adalah jumlahkan dari 4 kota. Dan untuk jawaban yang kedua adalah Bandung dikurangi oleh Cirebon. Maka jumlahnya 2.098.484 jiwa. Dan yang selanjutnya kita ucapkan terima kasih, alhamdulillah, bahwa materi yang Bapak sampaikan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Untuk kesimpulan, bahwa yang utama tumbuhan sangat bermanfaat bagi manusia. Bahwa tumbuhan sangat-sangat penting bagi kehidupan manusia. Karena tumbuhan itu sebagai pertama tadi disebutkan adalah pelindung, sebagai rumah hewan, bahkan sebagai untuk tempat berteduh manusia, dan juga merupakan salah satu siklus daripada CO2 dan karbon dioksida. Itu ucapan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kehidupan kita, bagi kehidupan manusia. Terima kasih. Ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.